Masih dalam Sang Pewaris Tunggal Audiotune Lovers, akan kita dengarkan kini bab 37 yang berjudul Perhatian yang Tersembunyi. Apa yang telah ditulis oleh Aditya Jetli bersama-sama. Let's check it out together. Enjoy listening. Kurang ajar, beraninya kau, dasar perempuan jalang, maki salah seorang berandalan yang terkena salivanya Jasmine ketika dia meludahinya lalu tanpa diduga, plak! Ah! Tangan berandalan itu dengan tangkas menampar pipi Jasmine hingga membuatnya menjerit kesakitan dan terhuyung mundur ke belakang dan hampir jatuh. Kemudian salah seorang dari mereka berkata, "Tangkap tikus kecil ini dan kita jadikan sate. Kemudian kita berikan kepada bos. Setelah itu, baru kita bersenang-senang dengannya." Jasmine yang mendengar ucapan itu menjadi ketakutan. Kakinya melangkah mundur dan mencoba lari, tapi ketiga berandalan itu segera mengepungnya dari segala sisi. Merasa terkepung dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Jasmine mengeluarkan kata-kata sakti yang dimaksudnya untuk menakuti ketiga berandalan tersebut. "Siapa kalian? Kenapa menyegatku di sini? Lepaskan! Tak tahukah kalian siapa aku?" Bukannya takut, tapi malah mereka tertawa-tawa. Kemudian salah seorang dari berandalan itu mengajukan pertanyaan kepada calon mangsanya. "Memangnya kau siapa, gadis kecil? Kau itu hanya gembel. Sudah syukur kalau kami masih mau denganmu. Jangan coba-coba melawan kalau tak mau kami sakiti." Ancamnya tidak main-main, lalu memegang tangan kanan dan kiri Jasmine hingga membuatnya marah dan berteriak lantang, "Lepaskan aku, bajingan! Jangan sentuh aku jijik dengan kalian!" Makinya lantang. "Berisik, dasar perempuan jalang, plak-plak! Ah! Kurang ajar, beraninya cuma sama perempuan!" Pekik Jasmine kuat-kuat sambil berusaha menendang salah satu dari tiga berandalan itu. "Ternyata kau liar juga, gadis manis. Nanti setelah kau berada di bawahku, baru kau akan tahu bagaimana indahnya dunia ini," ucap salah seorang berandalan yang baru saja ditendang selangkangannya oleh Jasmine. Tapi tidak mengenainya. Kemudian orang tersebut tiba-tiba diam sambil meletakkan jari telunjuk di atas alisnya, seperti sedang berpikir dan memandang tubuh Jasmine penuh nafsu, lalu berkata, "Cepat seret dia, aku tak sabar lagi untuk memberikan pelajaran ekstra padanya. Lepaskan, ku bilang lepaskan. Kalau tidak aku akan berteriak," ucap Jasmine mengancam. "Kalau mau teriak ya teriak saja, tak akan ada yang berani menolongmu. Lagi pula tempat ini jauh dari pemukiman penduduk," jawab berandalan itu bernafsu sambil mencoba meremas bukit kembar Jasmine. Tapi tiba-tiba, buk buk plak bruk bruk bruk. Kekacauan yang disebabkan oleh berandalan itu untuk sejenak berhenti karena tubuh mereka saat ini sedang berguling-guling di tanah. Setelah beberapa detik salah seorang dari mereka mencoba duduk dan memberanikan diri bertanya, "Siapa kalian? Kenapa menggangguku? Tak tahukah kalian siapa kami?" "Berisik," jawab sebuah suara tegas dan dingin dengan tatapan mata yang mematikan. Ketiga berandalan yang tadi dihajar oleh orang-orang itu tercekat diam. Di depannya saat ini ada 4 orang laki-laki yang berbadan tegap sedang berdiri menatap mereka dengan aura yang menakutkan serta tatapan mata yang mematikan. Entah kapan datangnya keempat orang laki-laki yang berbadan tegap tersebut, tiba-tiba saja mereka muncul dan langsung menghajar ketiga berandalan yang sedang mengganggu Jasmine di jalan, hingga membuat mereka tersungkur dan jatuh ke tanah. Salah seorang dari ketiga berandalan itu memberanikan diri untuk bertanya lagi, "Siapa kalian? Dan kenapa kalian mengganggu kesenangan kami?" ucapnya jumawa dan percaya diri. Bukan menjawab pertanyaan dari berandalan itu,
Tapi 3 orang penolong Jasmine malah mengulangi lagi perbuatannya, yaitu dengan menendang kuat-kuat ketiga tubuh berandalan itu yang saat ini sedang terduduk di tanah dan buk, buk, buk. Ketiga tubuh yang terkena tendangan itu terpental jauh hingga nyungsep di semak-semak dan tidak bergerak lagi. Tapi ketika tubuh mereka terpental dan menabrak sesuatu, ada sebuah suara seperti tertahan. Hanya suara itu yang terdengar, kemudian diam. Setelah diperhatikan, ternyata ketiga berandalan itu pingsan akibat terkena tendangan dan pukulan yang sangat kuat dari orang yang baru datang tersebut. Bos berandalan yang dari awal sudah melihat kejadian itu hanya diam saja. Sekilas dia memperhatikan keempat orang yang tiba-tiba datang itu. Alangkah terkejutnya dia begitu mengetahui bahwa orang yang datang tersebut adalah orang yang pernah mengalahkannya dan sudah memberi peringatan padanya untuk tidak membuat masalah lagi di jalanan. Tanpa memperdulikan keselamatan anak buahnya, dia dan 3 orang lainnya bergegas pergi menjauh dari lokasi itu dan bersembunyi di rimbunnya daun akasia yang terawat rapi tidak jauh dari lokasi kejadian. 2 mobil yang mereka bawa, mereka tinggalkan begitu saja di tepi jalan. Setelah membereskan ketiga berandalan tersebut, keempat orang itu bergegas pergi meninggalkan Jasmine sendirian, tapi belum jauh mereka melangkah terdengar sebuah suara memanggil keempatnya. "Tunggu Tuan!" teriak Jasmine sambil berlari kecil ke arah mereka. Keempatnya serentak menoleh dan berhenti, kemudian dengan tatapan dingin menunggu kedatangan Jasmine. Setelah dekat, Jasmine bertanya dengan terbata-bata, "Terima kasih Tuan karena telah menolongku. Kalau boleh tahu dengan siapa saya ini saat ini aku bicara?" Tiba-tiba Jasmine datang lebih mendekat dan mengajukan pertanyaan seperti itu. Mereka bukannya menjawab pertanyaan Jasmine, tapi malah melangkah pergi seperti tanpa beban dan malas untuk berlama-lama di sana. Keempatnya terus saja berjalan tanpa memperdulikan panggilan Jasmine yang meminta mereka untuk berhenti. Begitu keempatnya dekat dengan 2 mobil yang ditinggalkan oleh kelompok berandalan tersebut, 2 orang di antara mereka melemparkan sesuatu ke dalam mobil itu, kemudian dengan entengnya melangkah pergi. 1 menit kemudian terdengar bunyi dentuman yang sangat keras dari 2 buah mobil yang sedang terparkir di pinggir jalan. Duer, duer. Jasmine yang berada tidak jauh dari lokasi mobil itu, tubuhnya terdorong ke belakang dan terjatuh ke tanah. Untung tidak sampai pingsan dan mengalami luka yang berarti. Dia benar-benar syok dengan ledakan yang sangat kuat tersebut. Tubuh bos berandalan itu gemetaran. Dia tidak menyangka mobil kesayangannya diledakkan begitu saja oleh orang yang ditakutinya selama ini. Tidak mau ikut menjadi korban, dia dan ketiga bawahannya yang lain segera keluar dari persembunyiannya dan melarikan diri di gelapnya malam. Tidak peduli lagi dengan keberadaan Jasmine yang saat ini sedang terduduk di tanah. Siapa 4 orang yang tiba-tiba datang menolong Jasmine saat dia sedang mengalami pelecehan oleh 3 orang berandalan yang kurang ajar tersebut? Dan apa untungnya mereka menolong Jasmine yang dalam 1 hari ini telah dicap sebagai gembel dan pengemis di kota B? Dan siapa yang menyuruh mereka untuk menolongnya serta menghajar para berandalan tersebut berikut meledakkan 2 mobil milik mereka? Ternyata semua itu adalah ulah Dion. Walaupun dia sangat membenci Jasmine, tapi dia tidak mau Jasmine kenapa-kenapa. Walaupun Dion membiarkan Jasmine menderita dan terhina, tetapi dia tidak sampai hati untuk membiarkan Jasmine celaka, apalagi sampai dilecehkan atau dinodai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi, Dion memerintahkan kepada orang-orangnya untuk tetap mengawasi Jasmine dimanapun dia berada dan memberikan bantuan melalui tangan orang lain untuk memberikan makanan dan minuman hanya untuk sekedar bertahan hidup. Hal itu juga dilakukan kepada Nenek Wolf dan keluarganya
Tetapi sampai saat ini mereka tidak menyadari perbuatan Dion yang diam-diam menolong mereka. Tapi apa maksud dan tujuan Dion sesungguhnya? Apakah dia masih mencintai Jasmine atau memang ingin benar-benar menyiksanya? Semua itu masih menjadi misteri dan tanda tanya. Eti Sulistyowati akan segera kembali Audiotune Lovers. That's why please wait for me, don't go anywhere. To be continued, bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.